Shalom. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali dibangunkan dengan napas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru. Saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bawa hidup kita. Kita bawa hati kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang meluap dengan ungkapan syukur. Hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami mengagumi bahwa betapa indahnya kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kasih yang melampaui segala akal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan yang selalu kami rasakan di setiap hembusan napas kami. Terima kasih Tuhan, karena di dalam kasih-Mu kami menemukan penerimaan. Terima kasih Tuhan, karena di dalam kasih-Mu kami menerima kekuatan baru. Terima kasih, karena di dalam kasih Tuhan kami beroleh pengampunan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya menikmati kasih-Mu bagi diri kami sendiri. Biarlah keindahan kasih Tuhan senantiasa terpancar melalui tutur kata, pikiran, bahkan perbuatan kami. Ubahlah hati kami agar menjadi saluran berkat-Mu, sehingga orang lain pun dapat melihat betapa baik dan indahnya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyatakan di hadapan Tuhan, kita bersyukur karena begitu indah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai
atas kasih setia-Mu yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami selama ini. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami boleh dibangunkan, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus dan mulia. Itu semua juga karena penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan ya Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami juga bersama akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah mata, hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya sekedar membaca, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan bahwa betapa besarnya kasih setia Tuhan melalui firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang membimbing kami semua untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi pelita yang menuntun langkah kami dan kekuatan yang memulihkan jiwa kami. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa, kami berseru dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-33. Namun di sini saya akan membaca ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya.
Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Shalom, saya percaya bahwa pagi hari ini kabar kita baik semua dan itu karena kasih dan karena penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan kita ada satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu bahwa hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada masa di mana semuanya terasa baik. Tetapi ada juga masa di mana hidup terasa berat. Misalnya ada rencana yang gagal, ada usaha yang tidak berhasil, ada pergumulan di dalam keluarga kita, ada sakit penyakit, bahkan ada saat-saat di mana kita merasa seperti kehilangan arah dan kehilangan sebuah harapan. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pengalaman seperti inilah yang juga dirasakan oleh Nabi Yeremia. Jadi dalam nas firman Tuhan hari ini, kitab peratapan itu ditulis ketika Yeremia menyaksikan langsung kehancuran kota Yerusalem. Kota yang dulunya indah, kota yang merupakan sebuah kebanggaan umat Tuhan. Bahkan kota yang menjadi pusat ibadah kepada Allah. Dan kota itu hancur di tangan bangsa Babel. Bait Allah dirusak, tembok kota runtuh, umat Tuhan dibuang ke pembuangan. Dan di sini Nabi Yeremia melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Jadi secara manusia Bapak Ibu, keadaan seperti ini sangat wajar membuat seseorang kehilangan sebuah harapan. Tetapi justru di tengah situasi seperti itu, Nabi Yeremia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya." Ini sesuatu yang luar biasa. Perkataan ini bukan diucapkan saat keadaan sedang baik, saat keadaan sedang aman, tetapi perkataan ini diungkapkan saat keadaan sedang hancur, saat terpuruk. Artinya bahwa iman yang sejati bukan muncul saat hidup itu lancar, bukan muncul saat hidup itu dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi tetap berdiri saat hidup terasa berat dan dalam pergumulan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin beberapa orang berpikir bahwa kasih setia Tuhan itu terlihat ketika yang pertama doa-doa itu dijawab Tuhan. Atau misalnya usaha berhasil, keluarga sehat, ekonomi cukup. Tetapi hari ini kita bersama melihat firman Tuhan. Sekalipun keadaan belum berubah, kasih setia Tuhan tetap ada. Jadi kasih setia Tuhan itu tidak tergantung dari apa keadaan kita saat ini. Atau kasih setia Tuhan itu tidak bergantung pada perasaan kita hari ini. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Selalu ada dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu. Dan firman Tuhan di sini juga kembali berkata, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi kita semua, bahkan pagi hari ini, setiap pagi adalah tanda Tuhan masih belum selesai bekerja dalam hidup kita. Selama kita masih bangun pagi, masih bisa bernapas, masih bisa melihat orang-orang yang kita kasihi, masih bisa beraktivitas, itu bukti bahwa Tuhan masih nyata dalam kehidupan kita dan mengasihi kita. Dan kadangkala kita sebagai manusia sering fokus pada masalah yang besar, sampai kita lupa berkat-berkat kecil yang Tuhan senantiasa beri dalam kehidupan kita semua, dalam kehidupan saya, bahkan dalam kehidupan Bapak Ibu. Kemudian dalam nas firman Tuhan hari ini, Nabi Yeremia berkata lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ini merupakan pengakuan iman yang sangat dalam Bapak Ibu.
Yeremia tidak berkata bahwa kota Yerusalem adalah bagianku. Atau ia tidak berkata bangsaku adalah bagianku. Ia juga tidak berkata kekuatanku adalah bagianku. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi Yeremia di sini adalah Tuhan bagianku. Artinya sekalipun banyak hal hilang dalam kehidupan kita, ia tahu bahwa satu hal yang senantiasa tetap ada dalam kehidupannya, Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan kita juga banyak hal yang bisa berubah. Pekerjaan kita bisa berubah, kesehatan fisik kita bisa berubah, kadang kita bisa lemah, bisa kuat. Keadaan ekonomi kita bisa berubah, situasi keluarga kita bisa berubah. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, Tuhan tetap setia mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melewati firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kemudian kesetiaan Tuhan selalu besar dalam hidup kita. Dan Tuhan tetap memelihara hidup kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, sekalipun hari-hari yang kita jalani tidak selalu mudah, mari kita tetap berharap kepada Tuhan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu bahwa kasih setiamu ya Tuhan tidak pernah habisnya di dalam kehidupan kami. Dan di tengah kehidupan kami saat ini, mampukanlah kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa hanya percaya, hanya berharap kepada Engkau. Ya Tuhan, kami memohon penyertaan-Mu sebelum bersama kami melakukan pekerjaan kami, sebelum bersama kami melakukan aktivitas kami hanya mau menyerahkannya kepadamu. Karena kami percaya setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kami tidak melukai orang-orang di sekitar kami ketika Tuhan yang pimpin dan mengendalikan kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sidang Jumat dimanapun berada, yang pada saat ini dalam pergumulan, dalam masalah keluarga, dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan hadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Engkau pulihkan hubungan yang rusak, Engkau pulihkan hubungan yang renggang, Engkau kuatkan kami dalam setiap kami menjalani kehidupan kami dalam sebuah pergumulan. Bahkan ya Tuhan, kami percaya kesembuhan, kesehatan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan gereja. Kami percaya dimanapun berada pendeta, pikaris, penetua, diakon, setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan, mari Tuhan, Engkau berkati. Engkau berikan hikmat, kerendahan hati, Engkau berikan kekuatan supaya kami boleh tetap setia melayani Engkau dengan kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Biarlah mereka boleh bekerja dengan adil, dan biarlah kehidupan mereka dipimpin, diberkati oleh Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan boleh berasal daripada Tuhan, sehingga masyarakat boleh hidup dalam damai dan sejahtera. Ini ya Tuhan doa kami. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami, inilah Tuhan permohonan kami. Hanya kepadamu kami berdoa dan bersyukur, dan kami bersama akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.